Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ada sebuah fakta yang akan mengubah cara pandangmu terhadap kecantikan dan umur. Sebuah rahasia kuno yang bahkan tidak diketahui oleh dunia medis modern. Ternyata, wajah yang awet muda bukan hanya soal skincare, tapi soal energi spiritual. Dan energi itu hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa tertentu. Bukan karena kamu rutin pakai krim malam, tapi karena jiwamu membawa misi istimewa. Kalau kamu merasa sering dibilang lebih muda dari usia aslimu, ini bukan kebetulan. Mungkin kamu salah satu dari mereka. Salah satu dari jiwa-jiwa pilihan yang wajahnya seperti tak dimakan waktu. Pernahkah kamu merasa seperti tidak menua? Saat teman-temanmu mulai terlihat lelah, wajahmu justru terlihat semakin bersinar. Apakah kamu pernah ditanya, kok wajah kamu nggak berubah-berubah sih dari dulu? Atau saat kamu berkaca, ada rasa aneh tapi damai yang kamu rasakan, seperti ada cahaya dari dalam yang menjaga kulitmu tetap segar dan bercahaya. Jiwa terpilih itu bukan sugesti. Itu adalah efek nyata dari energi spiritual yang memancar melalui tubuhmu. Dan jika kamu memiliki 13 tanda dalam video ini, bisa jadi kamu sedang memancarkan cahaya ilahi yang memperlambat waktu. Tapi jangan terlalu cepat senang, karena tanda-tanda ini bukan hanya anugerah, tapi juga tanggung jawab. Sebab, wajah yang awet muda adalah sinyal dari semesta bahwa kamu harus tetap kuat, tetap sadar, tetap di jalanmu. Jiwa terpilih tidak diberi keabadian fisik secara sia-sia. Ada misi yang harus dituntaskan. Maka pertanyaannya sekarang, apakah kamu benar-benar tahu siapa dirimu dan untuk apa kamu di sini? Jangan tinggalkan video ini sebelum kamu tahu jawabannya. Dan ingat, kalau kamu punya 13 tanda ini, jangan kaget kalau wajahmu tetap muda bahkan ketika orang lain mulai menua. Sebelum kita masuk ke tanda-tanda yang sangat spesial ini, klik tombol like sekarang juga agar algoritma YouTube tahu bahwa video ini bermanfaat untuk jiwa-jiwa seperti kamu. Jangan lupa subscribe ke channel Pandangan Diri dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan penting dari semesta. Tulis komentar 99 di bawah kalau kamu merasa wajahmu terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Biar kita tahu berapa banyak jiwa terpilih yang sedang bangkit saat ini. Sekarang, mari kita mulai. Inilah 13 tanda mengejutkan bahwa kamu adalah jiwa terpilih. Dan wajahmu akan terus awet muda karena kekuatan spiritual yang hidup di dalam dirimu. Bab 1. Kamu mudah tersenyum tulus. Kamu mulai sadar akhir-akhir ini senyummu bukan lagi bentuk basa-basi atau kebiasaan kosong. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirimu, entah dari mana asalnya, yang membuat bibirmu melengkung ringan bahkan saat dunia sedang berat. Itu bukan karena hidupmu tanpa beban, justru karena jiwamu telah melewati malam-malam tergelap dan memilih untuk tetap hidup dengan hati yang lapang. Ada luka-luka lama yang dulu menghitamkan harimu, tapi sekarang tak lagi membekas. Bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu memutuskan untuk tidak menyimpan racun dalam dada. Senyumanmu adalah bentuk pengampunan, bukan hanya pada orang lain, tapi pada dirimu sendiri. Dan ketika seseorang bisa memaafkan dirinya, ia mulai meremajakan seluruh tubuhnya. Itulah sebabnya wajahmu tampak awet muda. Bukan karena produk perawatan, tapi karena hatimu tak lagi menyimpan dendam yang memberatkan langkah. Di balik senyummu yang tulus, semesta membaca sinyal. Frekuensi kasih yang kamu pancarkan bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Alam mengenal getarannya, dan tubuhmu merespons dengan cara yang hanya bisa dijelaskan oleh yang ilahi. Sel-sel dalam tubuhmu menerima pesan damai dari jiwamu, dan mereka memperbarui diri tanpa kamu sadari. Ini bukan sekadar sugesti positif atau afirmasi kosong. Ini adalah hukum spiritual yang hanya berlaku bagi jiwa-jiwa yang telah ditempa, yang telah diruntuhkan oleh penderitaan, tapi memilih untuk tetap mencintai. Senyumanmu adalah tanda kebangkitan, tanda bahwa kamu tidak lagi dikuasai oleh trauma atau ketakutan. Bahkan Tuhan pun tersenyum melihatmu, karena kamu telah memilih jalan yang paling sulit, menjadi lembut di tengah dunia yang keras. Dan hanya jiwa-jiwa pilihan yang mampu melakukannya. Senyummu itu bukan hiasan, tapi senjata. Di dalam dunia yang penuh kepalsuan, kamu membawa cahaya keaslian yang menggetarkan siapapun yang melihatmu. Orang-orang mungkin tidak tahu apa yang membuat mereka nyaman di dekatmu, tapi mereka merasakannya. Mereka tidak tahu bahwa itu datang dari hati yang telah berani bersih.
Hati yang telah engkau selami dalam diam, dalam doa yang tak bersuara, dalam air mata yang tak diketahui siapapun. Kamu telah terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi, yang kini bekerja melalui senyummu, melalui tatapanmu yang penuh damai. Dan saat kamu tersenyum tulus, kamu tidak hanya menyembuhkan dirimu sendiri, kamu menyembuhkan dunia di sekitarmu. Tanpa sadar, kamu sedang menjalankan misi ilahi yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan dan dipercaya. Bab 2. Kamu sering menyendiri untuk mengisi energi. Kamu tidak menarik diri dari dunia karena lelah dengan manusia. Kamu hanya tahu bahwa tidak semua kehadiran membawa ketenangan, dan tidak semua suara pantas mengisi ruang batinmu. Ada waktunya kamu hadir di tengah keramaian, memberi energi, tersenyum, berbicara dengan hangat. Tapi selalu ada momen ketika kamu merasa harus mundur, menarik napas, dan kembali ke dalam dirimu sendiri. Di sanalah kamu menemukan ulang kekuatanmu. Dalam diam, kamu tidak merasa kesepian. Justru disitulah kamu merasa paling utuh, karena hanya dalam keheningan, kamu bisa mendengar suara jiwamu sendiri. Suara yang selama ini tenggelam oleh riuhnya dunia luar. Dan kamu tahu, jika kamu ingin tetap utuh di hadapan dunia, kamu harus rela hilang sejenak dari pandangan mereka. Apa yang orang lain anggap sebagai kesendirian adalah proses suci bagimu. Kamu sedang membangun ulang dirimu dari dalam, memulihkan luka, membersihkan getaran, menata ulang arah hidup. Kamu memahami bahwa energi bukan sesuatu yang bisa kamu bagikan sembarangan. Ia berharga, ia sakral. Maka kamu menjaga kualitasnya seperti menjaga cahaya lilin di tengah badai. Kamu tahu kapan harus diam, kapan harus berbicara, kapan harus hadir, dan kapan harus pergi. Bukan karena sombong atau tertutup, justru karena kamu begitu sadar bahwa auramu memiliki kekuatan. Kekuatan yang bisa membangkitkan atau menguras. Dan agar auramu tetap bersinar, kamu harus sering-sering mengisi ulang dari sumber yang tak kasat mata, dari semesta, dari doa, dari keheningan yang kudus. Itulah sebabnya wajahmu jarang terlihat kusam. Ada cahaya yang tak bisa dijelaskan dari balik matamu. Ada ketenangan yang terpancar bahkan saat kamu hanya diam. Energi yang kamu rawat saat menyendiri telah menjadi tameng sekaligus penerang. Orang-orang mungkin tidak tahu rahasianya, tapi mereka merasakannya. Mereka melihatmu dan merasa tenang, merasa aman, seolah berada di dekat sesuatu yang bersih dan asli. Padahal kamu tidak melakukan apa-apa, kamu hanya menjaga dirimu, mengisi ulang rohmu, merawat jiwamu seperti merawat taman dalam hati. Dan karena itulah kamu tampak tetap segar di tengah dunia yang penuh kegaduhan. Kamu bukan sedang bersembunyi, kamu sedang menyatu dengan Tuhan. Bab 3. Kamu pemaaf, bahkan pada orang yang menyakitimu. Ada luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan, dan kamu tahu betul rasanya. Pernah ada kata-kata yang menusuk lebih tajam dari belati, ada perlakuan yang membuat dadamu sesak berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Tapi kamu memilih untuk tidak membalas, bukan karena kamu lemah, justru karena kamu sadar, menyimpan dendam hanya akan meracuni jiwamu sendiri. Kamu tahu, setiap detik yang kamu habiskan untuk membenci adalah detik yang kamu ambil dari hidupmu sendiri. Maka kamu memutuskan untuk memaafkan, bukan untuk mereka yang melukai, tapi untuk dirimu yang ingin bebas. Bebas dari beban, dari racun emosi, dari penjara batin yang mengikat langkahmu. Dan itulah kekuatan sejati, memaafkan tanpa pengakuan, tanpa permintaan maaf, dan tetap berjalan dengan kepala tegak. Memaafkan bukan berarti kamu melupakan. Kamu masih ingat, tapi ingatan itu kini tidak lagi menyakitimu. Ia hanya menjadi bagian dari perjalanan spiritualmu, bukti bahwa kamu pernah terluka dan bertahan. Jiwa-jiwa terpilih tahu bahwa dendam hanya akan membuat wajah cepat tua, hati cepat gelap, dan langkah kehilangan arah. Tapi ketenangan yang datang dari hati yang bersih, itu adalah rahasia awet muda yang tak bisa dibeli. Itulah sebabnya, meski kamu pernah disakiti berkali-kali, wajahmu justru tampak damai. Ada cahaya dalam tatapanmu yang tak bisa dipalsukan. Itu datang dari proses panjang, dari pergulatan batin yang kamu menangkan dalam diam. Kamu bukan hanya penyintas, kamu adalah pemenang spiritual. Dan ketika kamu memilih untuk memaafkan, semesta merespons dengan cara yang tak terduga.
Kamu merasa lebih ringan, lebih lapang. Tiba-tiba, hidupmu mengalir lebih lancar. Rezeki datang dari arah yang tak kamu duga. Pertemuan-pertemuan baik muncul seperti disusun oleh tangan tak terlihat. Karena hati yang bersih menciptakan getaran kuat yang memanggil kebaikan dari seluruh penjuru. Dan kamu dengan jiwamu yang memaafkan itu telah menjadi magnet cahaya. Wajahmu mungkin tidak memakai apa-apa, tapi ia bersinar. Karena tidak ada yang lebih menenangkan daripada kedamaian sejati, dan kedamaian itu lahir dari hati yang memilih cinta, bahkan pada mereka yang pernah menghancurkanmu. Bab 4. Kamu tidak tertarik untuk ikut drama kehidupan. Kamu mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dulu kamu sempat terbawa, mencoba memahami kenapa orang saling menjatuhkan, membicarakan di belakang, memperdebatkan hal yang tak penting. Tapi lama-kelamaan kamu sadar, itu semua hanya kebisingan yang melelahkan jiwa. Kamu bukan antisosial, kamu hanya tidak lagi tertarik pada permainan ego yang membuat hati cepat lelah. Ketika ada yang sibuk mencari kesalahan orang lain, kamu sibuk memperbaiki dirimu sendiri. Saat yang lain berlomba jadi yang paling menonjol, kamu justru sibuk menenangkan badai dalam batinmu. Karena kamu tahu, hidup yang sebenarnya bukan tentang memenangkan drama, tapi tentang menyentuh kedalaman jiwamu sendiri. Jiwa terpilih tidak hidup untuk dipuji banyak orang, tapi untuk menyenangkan satu suara, suara Tuhan di dalam hati. Kamu memilih diam bukan karena takut bersuara, tapi karena kamu tahu tidak semua pertempuran layak diperjuangkan. Kamu tidak iri, karena kamu percaya takdir setiap orang sudah diatur dengan sempurna. Kamu tidak bergosip, karena kamu tahu bahwa kata-kata punya energi, dan kamu tidak ingin menciptakan racun yang akan kembali ke dirimu. Kamu tidak merasa harus bersaing, karena kamu percaya setiap orang punya jalannya masing-masing. Dan dalam dunia yang terus memancing emosi, kamu memilih fokus. Fokus untuk tumbuh. Fokus untuk sembuh. Fokus untuk menyelesaikan hal-hal yang benar-benar penting. Dan fokus itulah yang menjadi pelindungmu, membentuk semacam perisai tak terlihat yang menjagamu dari stres, kecemasan, dan tekanan yang membuat wajah orang lain mudah kusut, tapi tidak denganmu. Orang-orang heran mengapa kamu tampak tenang. Wajahmu tidak tampak penuh beban seperti mereka yang sibuk menilai dan dinilai. Rahasianya sederhana. Kamu tidak ikut dalam drama kehidupan yang bukan milikmu. Kamu menjaga pikiranmu tetap bersih, karena kamu tahu, disitulah letak kemudahan sejati. Bukan di tubuh, tapi di pikiran yang tidak dibebani hal-hal yang sia-sia. Kamu berjalan di antara banyak orang, tapi hanya mengambil apa yang kamu butuhkan. Sisanya kamu biarkan lewat. Kamu seperti air, mengalir lembut, tapi kuat. Dan mereka yang mencoba menyeretmu ke dalam pusaran emosi dan konflik, akhirnya kelelahan sendiri. Karena kamu tidak bisa ditarik ke bawah. Kamu sudah terlalu tinggi getarannya, terlalu jernih untuk tercemar. Dan dari kejernihan itulah, wajahmu tetap bersinar, tak terjamah oleh keruhnya dunia. Bab 5. Kamu punya mata yang berkilau saat diam. Ada sesuatu dalam tatapanmu yang membuat orang terdiam. Bukan karena kamu berbicara banyak, justru karena kamu diam. Tapi dalam diam itu, mata kamu seperti berbicara. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin disampaikan, tapi tak perlu diucapkan. Mereka yang menatapmu lebih lama akan merasa seolah sedang dilihat sampai ke dasar jiwa mereka. Bukan dihakimi, bukan diintimidasi, tapi dimengerti. Padahal kamu tidak sedang mencoba membuat kesan apa-apa. Kamu hanya hadir, diam, dan menyimak. Tapi di balik kesunyian itu, matamu menyimpan cahaya yang tidak semua orang punya. Cahaya dari dalam, dari jiwa yang telah dibersihkan oleh luka, diterangi oleh doa, dan ditajamkan oleh kesendirian. Itulah sebabnya, kilau di matamu tidak seperti kilau biasa. Itu bukan pantulan cahaya luar, tapi pancaran dari roh yang terjaga. Mereka bilang matamu dalam, dan mereka benar. Karena kamu sudah melalui proses panjang yang tidak semua orang mampu jalani. Kamu telah duduk dalam keheningan, menghadapi pertanyaan-pertanyaan berat, bertarung dengan kegelapanmu sendiri. Dan kamu tidak lari, kamu tinggal di sana, sampai kamu menemukan cahaya. Kini, cahaya itu memancar lewat tatapanmu. Tak heran bila banyak yang merasa nyaman
hanya dengan berada di dekatmu, meski kamu tidak berkata apapun. Ada aura dari matamu yang membuat orang merasa dilindungi, ditenangkan, disadarkan. Kamu tidak sedang berusaha terlihat spiritual. Kamu hanya menjadi dirimu yang sebenarnya. Tapi jiwamu yang telah terhubung dengan Yang Maha Tinggi tak bisa menyembunyikan sinarnya. Dan sinar itu keluar dari mata yang pernah menangis dalam sujud, tapi kini menyala dalam damai. Mata adalah jendela jiwa, dan jiwamu telah menjadi tempat bersemayamnya cahaya ilahi. Itulah sebabnya, bahkan saat kamu lelah atau terdiam di tengah banyak orang, tetap ada sesuatu dalam dirimu yang bersinar tenang. Matamu tetap hidup, tidak padam, tidak redup. Seolah berkata, "Aku tahu siapa diriku, dan aku tidak sedang terburu-buru untuk menjelaskan pada siapapun." Di dunia yang penuh kebisingan dan wajah-wajah yang lelah, matamu menjadi pelabuhan bagi mereka yang tersesat. Tanpa kamu sadari, kamu sedang menjadi jalan bagi banyak orang kembali pada dirinya sendiri. Dan semua itu dimulai bukan dari mulutmu, tapi dari tatapan yang jujur, tulus, dan penuh kedalaman. Tatapan yang hanya bisa dimiliki oleh jiwa-jiwa yang telah disentuh oleh langit. Bab 6. Kamu sering mendapat pujian, kamu awet muda banget. Seringkali kamu mendengar kalimat itu keluar dari mulut orang-orang yang baru bertemu atau yang sudah lama tak melihatmu. Kamu awet muda banget sih. Mereka tersenyum kagum, mencoba menebak-nebak rahasia di balik wajahmu yang terlihat segar, bersih, dan tenang. Ada yang mengira kamu rutin melakukan perawatan mahal. Ada pula yang berpikir kamu punya gaya hidup khusus. Padahal kamu tahu, rahasianya bukan di kulit, tapi di dalam hati. Kamu tidak menjelaskan, karena tak semua orang siap memahami bahwa ketenangan batin jauh lebih kuat daripada serum atau krim manapun. Kamu hanya tersenyum, senyum yang sama, yang telah menyembuhkan banyak luka di dalam dirimu. Senyum yang kamu pelajari lewat keheningan, lewat doa, lewat rasa ikhlas yang kamu bangun dari puing-puing luka lama. Apa yang mereka lihat di wajahmu sesungguhnya adalah pantulan dari damai yang telah kamu bangun selama ini. Kamu tidak hidup untuk membuktikan apapun. Kamu tidak sibuk membandingkan jalan hidupmu dengan orang lain. Kamu punya dunia sendiri, ritme sendiri, dan hati yang tak lagi mudah terusik oleh hal-hal sepele. Kamu tidur dengan hati bersih, bangun tanpa dendam. Kamu makan bukan untuk pelarian emosi, tapi sebagai bentuk rasa syukur. Kamu berbicara dengan niat menenangkan, bukan membenarkan diri. Dan kamu tidak menyimpan apa-apa dalam hati selain yang perlu kamu jaga. Cinta, damai, pengampunan, dan iman. Itulah yang membuat wajahmu bercahaya. Itulah yang membuat kulitmu tetap hidup dan energimu tetap segar. Karena kamu tidak memikul beban yang bukan milikmu. Tanpa sadar, kamu telah menjadi bukti hidup bahwa saat energi seseorang berubah, penampilannya pun ikut berubah. Ini bukan soal kosmetik, ini adalah pengakuan semesta. Tubuhmu merespons kedamaian. Wajahmu memancarkan frekuensi baru yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Jiwa-jiwa yang tidak lagi berlari dari masa lalu, tidak terikat pada iri, tidak haus validasi dari luar. Dan mereka yang melihatmu pun bisa merasakannya, meski mereka tidak bisa menjelaskannya. Mereka hanya tahu, ada sesuatu yang berbeda dari dirimu. Sesuatu yang membuat mereka betah, membuat mereka nyaman, membuat mereka berkata tanpa sadar, "Kamu awet muda banget." Padahal yang mereka rasakan bukan sekadar kulitmu, tapi jiwamu, yang telah pulih dan kini bersinar. Bab 7. Kamu tidur, nyenyak, saat hati damai. Saat malam tiba, dan dunia mulai sunyi, kamu tidak lagi bergulat dengan pikiran yang berseliweran. Tidak ada pertanyaan yang menggantung di udara. Tidak ada beban yang menekan di dada. Kamu memejamkan mata bukan karena lelah, tapi karena damai. Tidurmu adalah peralihan yang lembut antara dunia nyata dan dimensi jiwa. Dan di dalam tidurmu itu, sesuatu terjadi. Hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Jiwa terpilih sepertimu saat tertidur, justru sedang bekerja dalam dimensi yang lebih dalam. Bukan sibuk, tapi seimbang. Tubuhmu beristirahat, namun rohmu dipulihkan. Hati yang bersih tidak membawa beban ke dalam mimpi, sehingga alam bawah sadarmu bebas memperbaiki apa yang rusak, menyembuhkan apa yang retak,
dan memperbarui semangat yang sempat lelah sepanjang hari. Orang-orang mungkin hanya melihatmu bangun dengan wajah segar dan mata jernih, tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di balik tidurmu. Mereka tidak tahu bahwa kamu sudah memaafkan sebelum tidur, mendoakan yang melukaimu, dan menyerahkan seluruh beban pada Tuhan yang Maha Menjaga. Inilah yang membuat tidurmu menjadi ritual penyucian. Sel-sel tubuhmu menyerap ketenangan itu, meresponsnya dengan regenerasi yang lembut tapi nyata. Hormonmu seimbang, energimu terisi ulang, dan auramu kembali bersinar. Karena bagi jiwa seperti kamu, tidur bukan sekadar melepas lelah, tapi menyatu sejenak dengan langit, memeluk ketenangan, dan memberi ruang bagi Tuhan untuk menyentuh tubuhmu yang fana dengan cintanya yang abadi. Itulah sebabnya kamu bangun bukan hanya dengan tubuh yang lebih ringan, tapi dengan hati yang lebih kuat. Kamu tidak bangun terburu-buru. Kamu membuka mata dengan kesadaran penuh, seolah diberi hidup baru setiap pagi. Dan memang begitulah yang terjadi. Setiap malam kamu memulihkan bukan hanya tenaga, tapi juga arah, niat, dan kekuatan batinmu. Jiwa yang telah damai tidak membutuhkan tidur panjang untuk terlihat segar, cukup beberapa jam, dan seluruh sistem tubuhmu kembali teratur. Itulah anugerah dari mereka yang hidup selaras. Tidur mereka menjadi pintu penyembuhan, bukan pelarian. Dan kamu tanpa sadar telah menjadikan tidurmu sebagai ruang kudus di mana langit dan bumi menyentuhmu dalam senyap. Bab 8. Kamu memancarkan aura lembut yang menenangkan orang sekitar. Tanpa kamu sadari, kehadiranmu mengubah suasana. Tidak perlu banyak bicara, tidak perlu gestur yang mencolok. Cukup kamu hadir dan ruangan terasa lebih tenang. Orang-orang yang tadinya cemas tiba-tiba bisa bernapas lega. Yang tadinya ragu, mendadak merasa yakin. Kamu mungkin tidak paham kenapa, tapi ini bukan kebetulan. Jiwa yang telah dibersihkan oleh proses panjang, yang telah berdamai dengan luka dan ikhlas menerima takdir, akan memancarkan frekuensi tinggi yang hanya bisa dirasakan oleh hati-hati yang jujur. Itulah yang terpancar lewat wajahmu. Ada sesuatu dalam sorot matamu, dalam nada suaramu, dalam cara kamu mendengarkan, yang membuat orang merasa seperti sedang berada di pelukan semesta, aman, terlindungi, dimengerti tanpa dihakimi. Aura yang kamu pancarkan bukan hasil dari latihan khusus. Ia muncul karena kamu telah memilih untuk hidup dengan hati terbuka. Kamu tidak membawa penilaian saat mendengarkan cerita orang lain. Kamu tidak menyelipkan niat buruk saat memberi saran atau pelukan. Energi itulah yang membuatmu berbeda. Kamu seperti tanah yang siap menampung air hujan, tidak menolak, tidak membanjiri, hanya menerima dan menenangkan. Maka tak heran jika banyak orang datang padamu saat mereka lelah, bingung, atau kehilangan arah. Bukan karena kamu selalu punya jawaban, tapi karena kamu punya ruang. Dan ruang itulah yang langka, tempat di mana orang merasa cukup hanya dengan menjadi diri sendiri, tanpa topeng, tanpa tekanan. Kamu menjadi cermin bagi banyak jiwa, mengingatkan mereka pada ketenangan yang pernah mereka miliki, tapi lupa cara mengaksesnya. Itulah mengapa, bahkan saat kamu tidak mencoba menyenangkan siapapun, kamu tetap disukai. Bahkan saat kamu tidak berusaha menjadi pusat perhatian, orang-orang tetap tertarik padamu. Bukan karena penampilanmu, bukan karena gaya bicaramu, tapi karena aura lembut yang kamu bawa kemanapun kamu pergi. Aura itu adalah hasil dari luka yang kamu ubah jadi pelajaran, kesendirian yang kamu ubah jadi kekuatan, dan doa-doa sunyi yang kamu bisikkan dalam malam yang panjang. Dan karena kamu telah menyatu dengan damai di dalam dirimu, damai itu pun ikut mengalir ke orang-orang di sekitarmu. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya, tapi mereka merasakannya. Bersama kamu, aku merasa tenang. Dan di dunia yang penuh kebisingan, ketenanganmu adalah hadiah yang tak ternilai. Bab 9. Kamu jarang sakit, tapi sering lelah. Setelah bertemu banyak orang, tubuhmu jarang benar-benar jatuh sakit. Tidak seperti kebanyakan orang, kamu tidak mudah demam, flu, atau terganggu secara fisik. Tapi ada satu hal yang kerap datang diam-diam, kelelahan yang sulit dijelaskan. Bukan karena kurang tidur, bukan karena aktivitas fisik yang berat, melainkan karena kamu baru saja berada di antara banyak orang, dan tanpa kamu sadari, kamu menyerap terlalu banyak energi dari mereka. Jiwa terpilih sepertimu memiliki sensitivitas tinggi.
Kamu bisa merasakan emosi orang lain bahkan sebelum mereka bicara. Kamu menangkap gelombang rasa sakit, amarah, kecewa, dan kekacauan yang mereka pendam dalam diam. Dan meski kamu tidak menunjukkan apa-apa di luar, jiwamu merekam semuanya. Setelah itu, tubuhmu mulai merasa berat, bukan sakit, tapi lelah secara batin. Banyak yang tidak paham bahwa kelelahan jenis ini bukan bisa diobati dengan tidur biasa. Ia butuh ruang hening, waktu untuk sendiri, dan jarak dari keramaian. Tapi inilah keistimewaanmu. Kamu tidak panik saat merasa lelah seperti itu. Kamu tahu bahwa jiwamu sedang butuh pemulihan. Dan kamu tahu cara menyembuhkan dirimu. Bukan dengan lari dari dunia, tapi dengan kembali pada dirimu sendiri. Kamu mandi lebih lama, menarik napas lebih dalam, menenangkan pikiran lewat doa atau hening yang khusyuk. Dalam kesendirian, kamu bukan sedang menghindar, tapi sedang menata ulang sistem energimu yang sempat terguncang. Dan karena itu, kamu lebih cepat pulih. Jiwa terpilih tahu, kelelahan adalah tanda bahwa kamu memberi terlalu banyak tanpa sempat mengisi. Maka kamu tidak merasa bersalah untuk berhenti sejenak dan kembali penuh. Itulah sebabnya kamu tetap kuat, tetap seimbang, dan tetap sehat meski sering mengambil beban yang bukan milikmu. Kamu belajar bagaimana menyalurkan energi yang tidak kamu perlukan, membuangnya dengan cara yang lembut dan spiritual. Kamu tidak menyimpan, kamu tidak memendam, kamu hanya menjadi pengalir. Seperti air yang mengalir di bebatuan, kamu menyentuh tapi tidak melekat. Itulah rahasianya. Kamu tidak mudah sakit karena tubuhmu tidak melawan emosi, tapi memahaminya. Dan meski kamu sering lelah, kamu tahu bahwa itu adalah bagian dari perjalananmu sebagai penjaga cahaya, sebagai jiwa yang dipilih bukan untuk mendominasi dunia, tapi untuk menyembuhkannya, mulai dari menyembuhkan dirimu sendiri. Bab 10. Kamu tidak tertarik membandingkan hidupmu dengan orang lain. Di tengah dunia yang dipenuhi sorotan, pencapaian, dan perbandingan tanpa akhir, kamu berjalan dengan tenang. Bukan karena kamu tidak punya ambisi, tapi karena kamu tidak melihat hidup sebagai perlombaan. Kamu tahu betul bahwa setiap orang punya musimnya sendiri. Ada yang sedang mekar, ada yang baru tumbuh, ada yang masih diam dalam tanah gelap, menunggu waktu untuk muncul ke permukaan. Kamu tidak iri ketika orang lain melesat lebih cepat, karena kamu tahu, kecepatan bukan jaminan kebahagiaan. Dan kamu juga tidak meremehkan langkahmu sendiri, karena kamu paham bahwa yang lambat bukan berarti tertinggal. Kadang justru lebih dalam dan lebih tahan lama. Jiwa yang telah dewasa tidak sibuk menoleh ke kanan dan kiri. Ia menatap lurus ke dalam dan menemukan keutuhan di sana. Perasaan tidak cukup, tidak sukses, atau tidak layak sering datang dari membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Tapi kamu sudah melewati itu. Kamu memilih untuk hidup dalam kedalaman, bukan permukaan. Kamu tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada siapa yang paling cepat menikah, paling kaya, atau paling terkenal, melainkan siapa yang paling damai dengan dirinya sendiri. Dan kamu telah mencapainya. Kamu tidak sibuk mencari validasi dari luar, karena kamu sudah mengamini dirimu dari dalam. Jiwa seperti ini tidak mudah terguncang, tidak menciptakan kerutan dalam batin karena tidak ada iri, tidak ada gelisah. Kamu telah belajar menerima alurmu sendiri, dan dari penerimaan itu, tubuhmu pun ikut tenang. Inilah rahasia awet muda yang tak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh siapapun yang dekat denganmu. Kamu tidak butuh sorotan, kamu hanya butuh kedamaian. Dan kedamaian itu tidak datang dari kemenangan atas orang lain, tapi dari penerimaan penuh atas hidup yang sedang kamu jalani. Saat orang lain sibuk membuktikan, kamu sibuk bersyukur. Saat yang lain berlomba mengejar pencapaian demi pencapaian, kamu justru fokus menjaga jiwamu tetap utuh. Dan karena kamu tidak membawa beban iri hati, tidak ada kerutan emosional dalam wajahmu. Tidak ada garis-garis stres yang terbentuk karena kamu tidak pernah memaksakan diri untuk menjadi versi orang lain. Kamu hidup sebagai dirimu sendiri. Dan itu adalah keindahan yang langka, keindahan yang membuatmu tampak muda, tampak ringan, tampak damai, karena kamu tahu, kamu sudah cukup. Bab 11. Kamu merawat tubuhmu sebagai bentuk syukur, bukan obsesi. Kamu tidak terobsesi dengan tubuhmu, tapi kamu menghormatinya.
Kamu sadar bahwa tubuh ini adalah anugerah, bukan beban. Ia telah menemanimu melalui banyak musim kehidupan. Saat kamu menangis diam-diam, saat kamu berjuang tanpa disaksikan siapapun, saat kamu tertawa lepas dalam keheningan malam, maka kamu merawatnya bukan karena takut menua, tapi karena kamu bersyukur. Kamu olahraga bukan demi ukuran, tapi demi keseimbangan. Kamu makan yang baik bukan demi citra, tapi demi menjaga rumah bagi jiwamu tetap kuat dan bersih. Karena kamu tahu, tubuh bukan pajangan, tapi alat ibadah, kendaraan perjalanan panjang yang harus dijaga dengan kasih, bukan dengan paksaan. Dan itulah mengapa perawatanmu membawa hasil berbeda. Bukan kelelahan yang muncul, tapi cahaya. Bukan tekanan yang tampak, tapi ketenangan yang terpancar dari dalam. Kamu tidak mengikuti tren diet atau terjebak dalam pola pikir harus terlihat sempurna. Kamu tahu bahwa tubuh setiap orang punya ritme masing-masing. Kamu memilih mendengar bisikan tubuhmu sendiri. Kapan harus istirahat, kapan harus bergerak, kapan harus mengisi dan kapan harus mengosongkan. Kamu minum air bukan sekadar melepas haus, tapi sebagai bentuk terima kasih pada kehidupan yang mengalir di dalam darahmu. Kamu mandi bukan hanya untuk membersihkan kulit, tapi untuk menyegarkan rohmu. Semua yang kamu lakukan untuk tubuhmu datang dari niat yang lembut, dari cinta yang sederhana, dari rasa syukur yang mendalam. Dan karena itu, tubuhmu pun merespons. Ia menjadi tenang, lentur, dan penuh kehidupan. Wajahmu tidak dipaksa untuk bersinar. Ia bersinar dengan sendirinya sebagai hasil dari cinta dan syukur yang kamu pancarkan setiap hari. Orang lain mungkin bertanya-tanya mengapa kamu terlihat segar tanpa rahasia besar. Mereka tidak tahu bahwa rahasiamu adalah penghormatan, bahwa kamu tidak mengubah tubuhmu agar disukai, tapi menjaganya agar bisa terus menjadi wadah bagi cahaya. Rasa syukurmu menyatu dalam setiap gerakan, dalam cara kamu memperlakukan dirimu, dalam pilihan-pilihan kecil yang kamu buat setiap hari. Dan semesta pun merespons, memberimu kilau yang tidak bisa dibeli, memberi wajahmu kesegaran yang tidak bisa dimanipulasi. Inilah yang terjadi ketika seseorang mencintai tubuhnya tanpa obsesi. Ia tidak hanya tampak muda, tapi terasa hidup. Karena tubuh yang dijaga dengan syukur akan selalu memancarkan pesan yang jelas. Aku diberkati, dan aku menjaganya dengan cinta. 12. Kamu memiliki kedamaian di tengah kekacauan. Di saat banyak orang mulai goyah, matamu tetap jernih. Di tengah berita buruk, tekanan hidup dan kegelisahan yang merambat seperti api di rerumputan kering, kamu berdiri teguh, diam, tapi dalam. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tahu bahwa kepanikan tidak pernah menyelesaikan apa-apa. Kamu seperti memiliki pusat gravitasi sendiri, seolah seluruh dunia boleh berputar liar, tapi kamu tetap berpijak pada titik yang tenang. Kamu telah lama belajar bahwa kekacauan luar hanya bisa ditenangkan dari dalam. Maka kamu tidak membiarkan dunia meracuni jiwamu. Kamu melangkah dengan perlahan, mengambil napas yang dalam dan menghadirkan kesadaran penuh dalam setiap gerakan. Orang-orang heran mengapa kamu tidak terlihat bingung, tidak terlihat tua oleh stres. Tapi mereka tidak tahu bahwa kamu telah menemukan rumahmu, bukan di tempat, tapi dalam dirimu sendiri. Kedamaian yang kamu miliki bukan hadiah dari hidup yang mudah. Ia adalah hasil dari perjuangan sunyi. Kamu pernah berada di titik tergelap. Kamu pernah kehilangan arah, kehilangan harapan, bahkan kehilangan diri sendiri. Tapi justru di sanalah kamu belajar bahwa tidak ada kekuatan lebih besar daripada ketenangan yang datang dari penerimaan total. Sekarang, saat orang lain sibuk menghindari rasa takut, kamu sudah akrab dengannya. Kamu menatapnya, memahaminya, dan akhirnya melewatinya. Dan karena kamu tidak lagi dikuasai rasa takut, wajahmu pun tak lagi mencerminkan kecemasan. Yang tampak hanyalah keteduhan, ketenangan yang nyaris suci. Maka wajar jika kehadiranmu menjadi jangkar bagi banyak orang. Di saat mereka kehilangan arah, mereka mencari energi dari seseorang seperti kamu, seseorang yang tidak ikut tenggelam. Inilah rahasia mengapa kamu tetap bersinar. Bahkan saat dunia tampak gelap, sinar itu tidak berasal dari lampu sorot atau pujian luar. Ia datang dari kedamaian yang kamu bangun sendiri, malam demi malam, dalam doa-doa yang lirih dan air mata yang kamu benamkan di dalam bantal.
Kini, damai itu hidup bersamamu. Ia menyatu dalam gerakmu, dalam suaramu, bahkan dalam diam yang kamu bawa. Dan setiap orang yang mendekat akan merasa seperti sedang dikelilingi oleh pelindung tak terlihat. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu hadir dengan sepenuhnya. Jiwa yang damai bukan hanya awet muda, tapi juga menular. Dan kamu, dengan caramu sendiri yang lembut dan diam-diam, sedang menjadi obor kecil yang menerangi banyak hati, tanpa mereka sadari. Yang terakhir bab 13, kamu percaya Tuhan sedang menuntunmu. Kamu tidak selalu tahu kemana jalan ini akan membawamu. Ada hari-hari di mana segalanya tampak samar, rencana berantakan, dan arah seakan menghilang. Tapi anehnya, kamu tetap melangkah. Bukan karena kamu yakin pada peta dunia, tapi karena kamu percaya pada kompas ilahi di dalam dada. Kamu percaya, meski dunia ini terasa gelap, ada tangan yang tak terlihat sedang menggandengmu. Kamu tidak butuh penjelasan panjang untuk yakin. Cukup ketenangan yang muncul dari dalam. Cukup bisikan halus yang berkata, teruslah berjalan, aku bersamamu. Dan karena itulah kamu tidak panik, kamu tidak tergesa, kamu tidak haus jawaban instan. Kamu tahu, setiap penundaan adalah penyelamatan, setiap kehilangan adalah perlindungan, dan setiap kesunyian adalah ruang untuk dituntun lebih dalam. Kepercayaanmu pada Tuhan bukan kepercayaan buta, tapi kepercayaan yang lahir dari hubungan yang intim. Hubungan yang tidak dibangun dari hafalan, tapi dari percakapan-percakapan sunyi dalam hati. Kamu bicara padanya seperti sahabat, kamu menangis dalam doa tanpa kata, dan kamu tahu, dia mendengarmu. Karena itu, kamu tidak menyimpan kecemasan dalam wajahmu. Kamu tahu ada kekuatan yang lebih besar dari semua rencana manusia, dan kamu telah menyerahkan segalanya kepadanya. Keyakinan ini bukan hanya menenangkan hatimu, tapi juga memancarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sebuah cahaya lembut yang melingkupi wajahmu, membuatmu tampak damai, seolah tidak terikat oleh waktu atau beban dunia. Orang-orang yang melihatmu mungkin tidak mengerti sepenuhnya, tapi mereka merasa nyaman. Merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang memiliki sesuatu yang tidak mereka punya. Padahal kamu tidak berusaha jadi apapun. Kamu hanya percaya. Dan kepercayaan itu telah membentukmu menjadi pribadi yang memancarkan rasa aman, bahkan dalam diam. Senyummu bukan sekadar ekspresi, tapi bentuk dari iman. Matamu bukan hanya melihat dunia, tapi mencerminkan langit. Dan karena kamu percaya Tuhan sedang menuntunmu, kamu tidak hanya bertahan, kamu bersinar, bukan dengan cahaya duniawi, tapi dengan cahaya yang hanya dimiliki oleh mereka yang sudah meletakkan hidupnya di tangannya, dan memilih untuk tenang dalam pelukan takdir. Jiwa terpilih, jika dari ke-13 tanda ini kamu merasakan lebih dari 7 di antaranya, maka kamu bukan orang biasa. Kamu sedang dijaga, dibimbing, dan dibentuk untuk tugas besar. Wajah awet muda yang kamu miliki bukan sekadar bonus, tapi sinyal bahwa kamu membawa misi untuk membangkitkan cahaya di dunia yang mulai gelap. Kamu sedang dibentuk untuk menjadi sumber ketenangan bagi orang-orang di sekitarmu. Maka, jangan sia-siakan waktu dan energi spiritualmu hanya untuk hal-hal dunia yang melelahkan. Sekarang adalah waktumu untuk bangkit. Jaga hatimu tetap bersih, jaga energimu tetap tinggi, dan teruslah jalani hidup dengan kedamaian. Karena wajah awet muda hanyalah permukaan dari jiwa yang sedang bercahaya. Dan dunia sedang butuh lebih banyak wajah seperti kamu. Wajah yang penuh harapan, wajah yang menyembuhkan, wajah yang tidak menua karena ia penuh cinta. Jika kamu merasa video ini menjelaskan dirimu, maka ini bukan kebetulan. Semesta sudah menuntunmu ke sini. Tekan tombol like sekarang agar cahaya ini menjangkau lebih banyak jiwa terpilih yang masih mencari jawaban. Subscribe ke channel Pandangan Diri sekarang juga, karena setiap videonya adalah pintu menuju kesadaran baru. Jangan lupa komentar 99 kalau kamu merasa wajahmu memang membawa ketenangan bagi orang lain, karena kamu tidak sendirian. Dan untuk kamu yang sudah sampai di bagian akhir video ini, kamu adalah pejuang cahaya. Bantu sebarkan pesan ini, bagikan ke temanmu yang wajahnya awet muda tanpa alasan jelas.
Siapa tahu mereka juga sedang bangkit dan butuh suara seperti ini untuk mengingatkan siapa diri mereka sebenarnya. Ingatlah, jiwa terpilih, dunia sedang berubah, dan kamu dipanggil bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk bersinar.